Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Pambudi dengan NIM 2017-53054. Di sini saya akan menjelaskan tentang infrastruktur e-bisnis dari pertemuan keempat kemarin. Yang pertama adalah infrastruktur dasar dari e-bisnis adalah arsitektur, hardware, software, konten, dan data yang digunakan untuk memberikan layanan e-bisnis untuk karyawan, pelanggan, dan mitra. Infrastruktur e-bisnis harus memadai, cepat, dan memiliki responsibilitas tinggi, merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan yang mengadopsi e-bisnis karena hal tersebut akan mempengaruhi kualitas pelayanan yang dialami oleh pengguna maupun mitra bisnis. Kenapa harus menggunakan internet? Karena di dalam era sekarang yaitu semuanya harus menggunakan internet. Seperti contohnya di sini ada sosial media. Sosial media juga menggunakan internet karena jika tidak menggunakan internet maka tidak akan bisa terhubung. Yang kedua adalah blog. Yang ketiga adalah website. Yang keempat marketing, seperti yang dibahas sekarang yaitu mengenai e-commerce. Marketing sekarang menggunakan internet untuk terhubung dan bisa berinteraksi dengan pembeli atau penjual lain. Yang keempat networking, lalu terakhir adalah viral. Sekilas rutinitas di internet, yaitu yang pertama adalah layanan Google Docs, layanan email via Gmail atau Yahoo Mail, akun di jejaring sosial, streaming dari YouTube, penyimpanan data dengan Google Drive atau Dropbox. Semua layanan gratis ini menggunakan teknologi cloud computing atau bisa juga menyimpan data di internet. Untuk gambar penjelasannya bisa dilihat di gambar tersebut. Semua device di sini yaitu laptop, ponsel, tablet, komputer, atau laden atau server dapat terintegrasi dan terhubung dengan semua platform infrastruktur di sini, yaitu basis data, keuangan, komunikasi, kolaborasi, konten, pemantauan, penyimpanan objek komputer, penyimpanan blok, runtime, identitas, dan antrian. Semuanya bisa terhubung jadi satu di semua device ini. Proses bisnis adalah alur kerja dari bahan baku informatif dan pengetahuan seperangkat aktivitas. Proses juga mengacu pada cara unik di mana manajemen memilih untuk mengkoordinasikan pekerjaan. Setiap bisnis dapat dilihat sebagai sekumpulan proses bisnis. Untuk sistem informasi manajemen berfungsi untuk mengotomatiskan tahap-tahap proses bisnis yang sebelumnya dilakukan secara manual, seperti pengecekan kredit klien, memperoleh tagihan, atau mengatur pesanan pengiriman barang, dan lain-lain. Untuk sebuah organisasi atau perusahaan besar umumnya memiliki banyak sistem informasi berbeda yang dibangun ke sekitar fungsi, tingkatan organisasi, dan proses bisnis yang berbeda yang tidak dapat bertukar informasi secara otomatis. Manajer akan sangat mungkin mengalami waktu yang cukup lama dan sulit untuk menyatukan data yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan yang komprehensif dan menyeluruh dari operasi organisasi atau perusahaan. SIM dan TI
mengubah arus informasi, menggantikan langkah berurutan dengan tugas yang dapat dilakukan secara bersamaan, secara paralel, dan menghilangkan penundaan pada pembuatan keputusan dengan teknologi online. Aplikasi perusahaan merupakan sistem yang meliputi area fungsional, berfokus pada menjalankan proses bisnis di dalam perusahaan, termasuk seluruh tingkatan manajemen. Aplikasi perusahaan membantu bisnis untuk menjadi lebih fleksibel dan produktif dengan mengkoordinasikan proses bisnis dengan lebih dekat dan mengintegrasikan sekelompok proses agar mereka berfokus pada pengelolaan sumber daya yang efisien dan pelayanan pelanggan. Aplikasi perusahaan, contoh dari aplikasi perusahaan yaitu ada ERP atau Enterprise Resource Planning, ada SAP atau System Application and Product in Data Processing. Yang ketiga ada SCM atau Supply Chain Management. Yang keempat ada RCM atau Customer Relationship Management. Yang kelima ada DSS atau Decision Support System atau sistem pendukung keputusan. Pengertian dari ERP yaitu merancang sumber daya perusahaan, sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa, yang berperan mengintegrasikan dan mengotomatisasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi, maupun distribusi di perusahaan yang bersangkutan. ERP merupakan back office system yang mengindikasikan bahwa pelanggan dan publik secara umum tidak dilibatkan dalam sistem ini. Sistem ERP secara modular biasanya menangani proses manufaktur, logistik, distribusi, persediaan, shipping, invoice, dan akuntansi perusahaan. Modul ERP. Modul utama yaitu operasi untuk menjalankan ERP tersebut. Yang kedua adalah modul pendukung seperti finansial dan akuntansi dan sumber daya manusia. Proses ERP yaitu adalah sebagai berikut. Bisa dilihat pada gambar berikut. ERP menunjukkan ke sales, ke client management, vendor management, CRM, payroll, human resource, employee management, task management, dan project management. Sistem Application and Product in Data Processing atau SAP adalah suatu software yang dikembangkan untuk mendukung suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya secara lebih efisien dan efektif. SAP merupakan software ERP yang terdiri dari sejumlah modul aplikasi yang mendukung semua transaksi perusahaan dan dapat bekerja secara integrasi atau terhubung satu dengan yang lainnya. Modul SAP yang pertama SD Sales atau Distribution membantu meningkatkan efisiensi kegiatan operasional berkaitan dengan proses pengelolaan customer order. MM Material Management membantu menjalankan proses pembelian dan pengelolaan inventory produk. Yang ketiga PP atau Production Planning membantu proses perencanaan dan kontrol daripada kegiatan produksi suatu perusahaan. Yang keempat GM Quality Management membantu mengontrol kualitas proses-proses di seluruhan rantai logistik. Yang kelima adalah PM atau Plan Maintenance, suatu solusi untuk proses administrasi dan perbaikan sistem secara teknis. Yang keenam adalah Human Resource Management, mengintegrasikan proses-proses human resource mulai dari aplikasi pendaftaran, administrasi pegawai, manajemen waktu, pembiayaan untuk perjalanan sampai ke proses pembayaran gaji pegawai. Yang ketujuh, Financial Accounting, mencakup standar accounting, cash management, general ledger, dan konsolidasi reporting. Mencakup untuk CO atau controlling, mencakup cost accounting mulai dari cost center accounting, cost element accounting, dan analisa profitabilitas.
Yang nomor 9 AM atau Asset Management, membantu pengelolaan atas keseluruhan fixed asset atau aset tetap. Yang ke-10 PS atau Project System, mengintegrasikan keseluruhan proses perencanaan proyek, pengerjaan, dan kontrol. Definisi SCM adalah suatu solusi terpadu yang melibatkan pengelolaan sumber daya organisasi atas kebutuhan barang dan jasa, dan juga meliputi manajemen para mitra dengan memanfaatkan basis data yang terintegrasi dan bertujuan untuk menjamin terpenuhinya tingkat kebutuhan material suatu organisasi. SCM merupakan aplikasi dalam hal mengadakan barang dan jasa bagi perusahaan, sekaligus mengelola hubungan di antara mitra untuk menjaga tingkat ketersediaan produk dan jasa yang dibutuhkan oleh perusahaan secara optimal. SCM memiliki keterkaitan secara langsung dengan ERP, terutama dari sisi logistik perusahaan, pembelian dan hutang secara manajemen mitra. Untuk CRM adalah suatu solusi terpadu yang melibatkan pengelolaan sumber daya organisasi, meliputi manajemen para pelanggan dengan memanfaatkan basis data yang terintegrasi dan bertujuan untuk menjamin terpenuhinya tingkatan kebutuhan pelanggan akan barang dan jasa, serta meningkatkan kualitas hubungan antara organisasi dengan pelanggan. Customer Relationship Management atau CRM merupakan aplikasi dalam hal hubungan kepada pelanggan dengan memiliki keterkaitan yang erat secara langsung dengan ERP, terutama dari sisi penjualan serta piutang. CRM lebih berfokus kepada upaya untuk memahami kebutuhan pelanggan agar dapat diberikan layanan secara tepat dan cepat. DSS atau Decision Support System, atau bisa juga sistem pendukung keputusan, sebagai muara dari keseluruhan sistem yang bertujuan untuk memberikan dukungan sistem informasi kepada manajemen perusahaan dalam rangka pengambilan keputusan. DSS menunjang pembuatan keputusan pada manajemen sistem ini berfokus pada masalah yang unik dan cepat berubah, di mana prosedur untuk mendapatkan solusi sebelum tentu ditentukan sebelumnya. DSS akan menjadi aplikasi terminasi dari alur informasi yang terjadi mulai dari transaksi hingga pengambilan keputusan di tingkat manajemen puncak perusahaan. Untuk keputusan manajemen bisa dilihat dari gambar tersebut. Masalah umum yang terjadi seputar penggunaan aplikasi perusahaan adalah masalah yang menyangkut integrasi dengan sistem yang telah ada, di mana sistem yang telah ada masih memiliki manfaat yang signifikan sehingga akan lebih efisien dan efektif bila mana sistem tersebut dipertahankan. Masalah yang menyangkut integrasi beberapa sistem yang berbeda sebagai konsekuensi pemilihan aplikasi yang berbeda untuk setiap fungsi perusahaan sesuai dengan kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing vendor, seperti SAP untuk ERP, Siebel untuk CRM, dan Sugar untuk SCM. AIA atau Enterprise Application Integration merupakan solusi untuk masalah tersebut, karena AIA merupakan aplikasi yang mampu untuk mengintegrasikan seluruh sumber daya informasi yang berbeda platform. Bagaimana infrastruktur bisnis dalam skala kecil menengah? Yang pertama, bangun website untuk bisa berinteraksi dengan penjual atau klien. Yang kedua, buat sistemnya, yaitu sistem jual belinya akan menggunakan sistem seperti apa, misal menggunakan sistem COD atau langsung direct transfer. Yang ketiga, tentukan produknya, kita mau menjual produk seperti apa. Yang keempat, kenalkan produk kepada pembeli, misal keunggulan produk yang kita jual itu apa saja. Dan yang kelima, yang terakhir adalah raih keuntungan dari penjualan yang kita sudah jual di website kita. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.